Sahabat Eljon, semoga dalam keadaan sehat selalu dan pastinya selalu nungguin Startup Gallery ini di Eljon TV yang setiap minggunya memberikan inspirasi langsung dari founder startup asli bangsa Indonesia nih. Bro Ruby, yes. Punya masalah? Biasanya bawa masalah nih. Satu-satu kita beresin. Bro, jadi gini, banyak juga yang curhat nih, terutama ini ponakan-ponakan, curhat, bayar kuota tinggi. Karena kan, apalagi sekarang ini lagi kebanyakan di rumah saja, itu kan ya, secara online. Nah, ini begitu kurang juga berat aplikasinya, pusing. Nah, mungkin Bro Mario ada solusi nggak untuk ini juga nih? Nah, Bro Ruby, bukan cuma soal kuota-kuota aja, tapi tamu kita di episode kali ini punya platform yang komplit untuk menyelesaikan masalah sekolah dari rumah ataupun blended learning. Dan selain bisa bantu siswanya juga, bisa bantu sekolahnya juga. Penasaran nggak, Bro Ruby? Penasaran loh. Apa nih? Wah, namanya Siswa Media dan kita datengin langsung CEO dan founder Siswa Media, Bapak Yeskiel Panji Pamungkas. Halo, Pak Panji. Halo. Halo sahabat Eljon. Luar biasa ini hari ini. Sejak kapan bisa bikin lagu nih Pak Pamungkas? Waduh, bukan itu, Pak. Oh, bukan. Tapi bisa juga nanti brand ambasadornya mungkin bisa juga itu nanti. Ya, betul. Siap. Silakan Pak. Sehat Pak, keadaannya Pak? Sehat luar biasa. Wah, puji Tuhan. Yang penting kita sehat dulu, baru cuan. Kan gitu Bro Ruby? Iya, ini saya pikir tadi ini penyanyi Jikustik nih, si Pongki. Waduh, beda lagi. Teman SMA saya itu. Oh, teman SMA. Ya. Oh, makanya. Gitu. Pongki satu kelas. Ini kecil sekali ya. Bawa gitar nggak nih Pak Pongki? Waduh. Oke. Ya, Bro Ruby kaget ya. Wah, udah punya startup aja nih Pak Pongki gitu ya. Enggak juga ya. Oke. Nah, tadi Pak Panji, tadi Bro Ruby punya masalah dan langsung saya kasih tahu nih. Startupnya Siswa Media nih. Yang kebetulan CEO dan foundernya Pak Panji juga. Nah, sebelum kita masuk Siswa Medianya, boleh nggak nih sahabat Eljon kenalan sama Pak Panji? Silakan. Oke, boleh. Jadi saya ada di dunia IT itu sejak, kalau bisa dibilang sejak kalau hobi ya dari kecil ya, dari SD, bahkan dari PC masih Apple, masih XT seperti itu, memang sudah senang IT. Bahkan saat orang tua menyuruh untuk kuliah ke teknik sipil, saya tetap sukanya IT seperti itu. Jadi kuliahnya apa, belajarnya apa, yang dia hobi apa gitu. Ya, saya nekat membuka bisnis toko komputer karena saya suka IT. Hanya dengan jualan apa ya, printer bekas punya kakak saya, dan akhirnya punya toko komputer yang lumayan bisa dikenal untuk di kalangan daerah Jogja waktu itu. Jadi konsep yang kita bawa itu lebih ke bagaimana membantu orang dengan sesuatu yang jujur, sesuatu yang berbeda. Jadi cepat sekali nih naik di Jogja waktu itu, namanya HyperN Media. Mungkin kalau teman-teman sahabat Eljon yang pernah tinggal di Jogja pasti tahu itu HyperN Media. Ya. Nah, di tahun 2018 saya tergerak untuk switch ke area software. Tadinya kita memang ke hardware ya, karena passion awalnya memang di hardware, overclocking, hacking, segala hal yang king itu. Segala hal yang sisi kiri dari teknologi itu hobi saya kebetulan. Bukan yang sisi kanan, yang sisi kiri, yang sisi aneh-aneh lah pokoknya. Makanya
dari sana terus wah ini kayaknya seru juga nih bikin perusahaan IT ke software. Kebetulan ada teman dari dari kampus juga sebetulnya untuk mengajak bikin perusahaan. Nah, kita bikin perusahaan namanya nusatek.id. Nusatek.id itu PT Nusantara Sukses Teknologi berdiri di tahun 2018. Nah, konsep kita memang bagaimana kita membangun potensi-potensi nasional ini ke level internasional dengan teknologi yang paling baru, teknologi yang terkini. Jadi bukan memberikan solusi, bukan dengan teknologi yang sedang-sedang saja, tapi apa sih yang akan tren di tahun depan, 5 tahun ke depan, kita akan coba bawa ke depan. Itu sih, awalnya ke sana. Terus tahun 2020, tepatnya 17 Agustus 2020, ya kita tercetus untuk mendirikan Siswa Media. Nah, Siswa Media itu sebetulnya bagian dari unsur CSR kita. Karena perusahaan kita memang sebelumnya bergerak di bidang ERP, di bidang perusahaan-perusahaan BUMN. Beberapa BUMN sudah menjadi klien kita seperti Adikarya, Waskita Karya, Surveyor Indonesia, dan lain sebagainya. Namun kita tergerak ini untuk terlibat. Waktu itu kan pandemi ya Mas ya. Ya kita sama-sama tahu itu kondisi pandemi. Dan ini banyak sekali sekolah, guru, bahkan terutama anak saya sendiri. Karena ibu saya juga guru sebelumnya. Jadi saya ngerasa banget, wah ini benar-benar kita nggak bisa tinggal diam kayak gini. Akhirnya kita bikin webinar tuh, dibantu Mas Aldi, dibantu teman-teman semuanya, terutama Pak Luis juga, untuk kita menggali apa sih sebetulnya yang dibutuhin sama para guru, para pengajar, sekolah dan siswa itu. Nah, itu mulai dari situ kita tercetus untuk menciptakan aplikasi Siswa Media yang kita launching ke Play Store 17 Agustus 2020, pas Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Oke, menarik banget. Jadi memang ditanya survei para guru-guru butuhnya apa gitu ya. Ada yang jawab, saya butuh uang, Pak. Iya. Mungkin itu ya, mereka kan pahlawan tanpa tanda jasa lah. Makanya mungkin dari Nusatek nih mengeluarkan Siswa Media biar mengurangi sakit-sakit kepalanya sekolah dan guru-guru ya Pak ya. Mungkin salah satunya ya Pak ya. Ya, melayani di depan. Jadi prinsip kami itu we should create meaning. Focus on we create meaning, and then money will come lah. Tapi kalau mau cuan ya bikin meaning dulu, seperti itu. Oke. Nah, ini apa Pak yang membedakan Siswa Media sama mungkin learning management system untuk sekolah yang lain? Ataupun kalau webinar kan sebenarnya bisa pakai Zoom gitu ya Pak ya, Google Meet gitu kan. Apa nih yang ditawarkan yang mungkin uniqueness-nya ataupun yang sulit didapatkan platform lain dibandingkan Siswa Media nih Pak? Ya, kebetulan yang saat ini sedang kita coba patenkan adalah kita membuat platform pembelajaran online seperti Zoom seperti ini, tapi dengan penggunaan kuota 1/8 hingga 1/8 lebih rendah daripada Zoom. Itu kalau misalnya kita 1 jam diskusi seperti ini kan dengan video on seperti ini, kita butuh kuota sekitar 1-2 giga. Nah, dengan Siswa Media ini cukup butuh 100 hingga 200 megabyte. Itu kami mencoba untuk kualitasnya tetap Pak, dari gambarnya, audio segala. Ya, ada triknya seperti itu. Jadi bukan menggunakan tatap muka terus-menerus seperti ini, tapi fokus di streaming di sisi gurunya.
dan ada interaksi yang muncul dari siswa. Nah, uniknya seperti ini. Yang sedikit unik adalah kalau guru mengajar PJJ seperti ini ya, kita pasti guru akan melihat satu persatu itu. Ini anaknya lihat ke kamera atau cuma tidur atau apa, kan pasti lihat satu-satu. Bayangin ada 15 atau 20 siswa. Nggak mungkin dia bisa konsentrasi ngelihat satu persatu. Dia ngeliatin gitu ya. Iya, pasti banyak yang lagi PUBG, lagi main game, lagi apa ya. Wah, ini masih dalam selimut nih gitu. Iya. Nah, lagi yang pintar banget dia pakai screenshot. Iya, betul. Itu yang terjadi. Di video ini ya looping terus ya. Misalkan dia minum gitu ya. Gitu. Iya, itu banyak sekali triknya. Nah, di siswa media ini nggak bisa karena kita tanamkan kecerdasan buatan ke dalam aplikasi. Jadi semua sensor yang ada bisa kita tangkap melalui gadget siswa, mau handphone atau laptop, itu kita tangkap. Mulai dari kamera, gerakan tubuh, face detection, pupil movement, sampai ke noise dan gerakan yang lain kita deteksi. Jadi untuk memastikan siswa. Kalau suhu muridnya ketahuan nggak Pak? Udah panas dingin dia belajar. Nah, kalau gitu harus handphone yang sudah punya sensor suhu dulu dong, Mas. Iya, siapa tahu kan sakit, dia mau izin. Jadi solusi tersendiri, Pak. Karena kan PJJ gini kan banyak alasan. Kalau dia pura-pura kamera rusak itu kita tahu kali. Kalau dia alt-tab membuka aplikasi lain itu ngeri banget nih aplikasi. Jadi siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif itu akan bisa diurutkan oleh guru. Jadi guru bisa tahu nih mana yang aktif, mana yang tidak aktif, seperti itu. Nah, atas dasar apa Pak? Aktif atau enggak, banyak gerak? Ya, mungkin belajarnya penjaskes kali ya. Ya, kalau dari sensor mendeteksi dia kameranya minggir-minggir terus seperti ini atau dia nunduk-nunduk terus seperti ini, itu kan bisa dikategorikan. Kan ada pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan seperti itu. Tapi itu real time guru bisa tahu nggak Pak? Misalkan Ruby nih, wah Pak Ruby nih kayaknya belajar cuma di balik selimut nih. Nah itu langsung tahu nggak? Misalkan saya sebagai guru gitu. Iya. Langsung secara real time tahu apa setelah kelas Pak? Tahu, langsung tahu. Karena kalau kita ini kan urutnya urut abjad atau urut apa nih kalau Zoom ini? Kalau itu bisa diurutkan sama guru berdasarkan siswa yang paling aktif yang paling atas misalnya. Siswa yang paling bandel paling atas gitu. Jadi nanti posisinya tergantung siapa yang paling bandel itu. Nanti yang paling atas. Awan nih. Ya udah nanti selama belajar saya gini-gini terus. Oh iya. Siswa yang paling aneh itu nanti jadi. Nah, sebetulnya itu hanya satu hal ya yang sebetulnya kita coba kerjakan ini kan kita mengintegrasikan platform LMS dengan Google. Kenapa? Karena pemerintah atau Kemendikbud sendiri itu sebetulnya memberikan akun Google belajar.id. Kita tahu itu akun belajar.id itu akun Google G Suite atau Google Premium yang harusnya mahal gitu. Tapi diberikan secara gratis oleh semua guru dan siswa seluruh Indonesia. Nah, itu nggak dimanfaatin. Itu ada 33 juta akun yang terpakai baru 1 jutaan. Nah, di sini kita mencoba bagaimana guru itu bisa memanfaatkan akun belajar.id ini dengan maksimal. Nah, kita mengintegrasikan akun belajar.id ini dengan sistem pembelajaran yang terpadu, yang terintegrasi dengan platform yang mudah untuk mereka gunakan. Seperti itu. Jadi mereka bisa manfaatin akun belajar.id mereka tanpa ribet-ribet lagi. Mungkin kalau kita tech savvy ya, itu Google Classroom atau kita pakai platform-platform yang lain itu gampang ya, tapi untuk guru-guru yang ada di bahkan
saya nggak ngomong di pelosok ya, bahkan di Jakarta pun banyak guru yang nggak tahu gimana cara makainya. Seperti itu. Nah, kita bikin segampang mungkin buat mereka. Plus ada tim yang membantu for every single school. Itu sih. Oke. Nah, ini kan kalau boleh tahu sampai sekarang yang gunakan platform Siswa Media berapa? Dan bagaimana dulunya, ini kan namanya kita harus meyakinkan ya, berarti pihak sekolah pakai platform kita itu. Nah, ini ada cerita-cerita uniknya nggak nih selama perjalanannya nih? Nah, uniknya seperti ini. Aplikasi ini sebetulnya baru benar-benar masuk ke fase MVP ya. MVP itu baru di bulan sekitar Februari Maret itu baru MVP. Nah, di bulan itu juga pengguna kita sudah sekitar downloadernya hampir 3.000 dan pengguna retentionnya 1.600-an, 1.600 sampai 1.800. Itu baru kita launching, dan saat kita maju ke Pusdatin atau Kemendikbud langsung disambut baik, dan kita masuk ke dalam platform belajar.id. Jadi kalau di dalam belajar.id itu ada Siswa Media di situ. Sudah masuk ke dalam keluarganya Kemendikbud sih. Karena selain kita mengintegrasikan belajar.id, kita juga memberikan materi-materi belajar gratis dari Kemendikbud. Materi-materi belajar yang susah didapatkan. Guru kan susah itu, kondisi pandemi kayak gini, bikin soal, bikin materi-materinya semua kan masih offline. Itu susah. Nah, itu kita kasih semuanya 8.000 materi kurang lebih kita kumpulkan, itu gratis untuk bisa mereka gunakan. Termasuk sampai pengelolaan sekolah, bahkan sampai rapot untuk integrasi ke Dapodik, seperti itu. Wah, kalau gitu bisa pakai aplikasi ini untuk bikin sekolahan dong, Pak ya? Oh iya, ya memang namanya aplikasi sekolahan. Iya, jadi untuk orang yang pengen bikin sekolah sendiri bisa. Betul. Bisnis bagus ya itu ya. Iya. Dari size-nya mungkin dari bimbel sampai sekolah bisa kali ya. Iya, betul bimbel juga bisa. Tapi pasar pangsa pasar kita sih belum ke sana. Karena jujur seperti orientasi kita dari awal adalah membantu dan melayani. Jadi fokus kita untuk bisa digunakan terutama di sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan. Bahkan kita memberikannya secara cuma-cuma seperti itu. Kalau itu kan tadi memberikan secara cuma-cuma, Pak. Tapi sebenarnya ada rate-nya nggak sih? Ada dong. Tapi untuk sekolah-sekolah premium ya jangan minta cuma-cuma. Kalau sekolah premium ya kita berikan rate yang wajar lah. Seperti itu. Nah, rate-nya ini bisa untuk misalnya untuk sekolah TK, SD, SMP, sekarang masih gitu nggak sih? Saya udah lupa nih. Apakah masih ada TK, SD, SMP, SMA? Iya. Jadi kita jenjang manapun kita hitung flat per siswa. Per siswa untuk full skill application itu 25.000 per siswa atau 500.000 per semester per kelas. Dibatasin juga ya, kelas atau per semester itu ya. Per kelas per semester, ya 500.000 per kelas per semester. Tapi itu tidak berlaku untuk beberapa sekolah, karena ya memang memang kita untuk membantu sih. Ya. Itu dibebankan untuk ke murid apa ke sekolahnya, Pak, jadinya, Pak? Ke sekolah. Sekolah ya. Nanti dari sekolah terserah mereka untuk mau skemanya gimana ya. Iya. Oke. Kalau misalnya ada sekolah yang membutuhkan aplikasi ini, tapi mereka tidak mampu membayar, hubungi saya. Boleh. Jadi semua ngubungin. Pas pakai aplikasi ini, Pak, ini ini mengajarkan gurunya juga atau di aplikasi ini udah ada gurunya sendiri? Oh iya, kita aplikasi ini memberdayakan guru bagaimana
guru itu bisa kreatif untuk Mengajar. mengajar tanpa terbeban oleh administrasi itu sih. Kalau sekarang kan wah nih sibuk ngurus ini, sibuk bikin soal, sibuk bikin ini itu. Ini bahannya udah disiapin ya Pak ya? Laporan dan lain sebagainya ya. Itu mereka jadi gampang lah semuanya jadi urusan mereka jadi divisi ya. Sampai ke PR, ulangan ketahuan dah umur gua. Ulangan gitu ya, ujian gitu ya. Kuis, sampai rapotnya tahu semua Pak. Iya. Jadi diatur semua dalam situ. Sudah termanage, bahkan ada untuk orang tuanya yang bisa memantau siswa juga. Orang tua bisa memantau siswa sampai siswa anak ya kalau orang tua. Jadi sampai anaknya ini buka handphone main game berapa jam, dia buka aplikasi apa aja gitu ketahuan pakai siswa media. Tapi yang bisa mantau itu cuma orang tua. Oke, jadi memang sampai segitunya ya. Dan nggak ada lagi ceritanya Bro Ruby dibagiin hasil ulangan gitu ya. Wah, nilai gue 2 nih dari 10, gue simpen deh gitu kan. Simpen, pulang ke rumah ya nggak ada notifikasi orang ini tua aja ya. Sekarang langsung ya. Iya, langsung connect. Wah, tambah stres dong anaknya nanti. Enggak dong. Kan anak juga sebetulnya ini sih satu concern kami itu bahwa dunia pendidikan sekarang dengan dunia industri itu unaligned, Bro. Jadi nggak apa yang lulusan sekolah itu semua hampir nggak, mohon maaf ya, tapi tidak apa yang dibutuhkan industri tidak tercover seperti itu. Betul. Jadi kita membuat siswa itu melatih mereka untuk exploration learning. Okay. Jadi materi-materi yang tadi itu 50% memang materi-materi untuk pembelajaran, tapi 50%-nya kita memberikan materi karakter, materi teknologi, pengembangan diri, soft skill, time management, critical thinking, dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya dibutuhkan. Oke, dan itu semua bisa di-provide di dalam platformnya Siswa Media. Yes, that's right. Keren banget nih Siswa Media nih. Ini sampai lanjut ini kan kalau bicara siswa kan bisa juga maha siswa itu. Ini udah sampai situ belum? Iya, OTW sih. Tapi kita fokus dulu. Memang sudah ada beberapa yang ingin melakukan white label terhadap aplikasi ini. Jadi untuk yang OTW sekarang sudah mau berapa ya? Kurang lebih sebentar lagi bisa mencapai 20.000 sampai 30.000 user. Wow. Iya. Jadi pergerakannya cukup signifikan karena memang kita fokusnya di how we create meaning sih. Bukan money is number 10 maybe. Number 10 ya. How we create meaning. Dan itu juga sih sebetulnya visi yang kita coba tanamkan ke teman-teman, baik itu developer, baik itu tim-tim yang lain gitu. Jadi terutama di dalam aplikasi ini saya juga ditemani satu partner yang hebat, namanya Pak Louis Surya. Dia partner yang nggak kenal lelah gitu. Kita bareng-bareng bisa nggak tidur semalaman, nggak tidur beberapa hari hanya untuk mengejar sprint, mengejar bagaimana kita bisa deliver the best for every single one of them. Keren banget. Pak Mario juga itu tuh tadi malam juga itu nggak tidur juga, tapi nonton bola dia. Habis nonton Itali nih. Oke. Jagoan saya dulu. Tapi kita break dulu. Pak Panji Pamungkas, kita break dulu, sahabat Eljon. Dan kemana-mana di segmen 2 kita bakal ngobrolin nih bagaimana nih soal pembiayaannya dan juga planning ke depannya. Oke. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Startup Gallery.
Oke, sahabat Eljon, masih bersama saya Mario Lasut dan Bro Ruby Herman dengan tamu kita yaitu CEO dan founder dari Siswa Media, Pak Yeskiel Panji Pamungkas. Nah, ini banyak banget yang kita udah ngobrolin nih, sayang banget yang ketinggalan di segmen 1 ya. Nah, kita mau ngobrolin lagi tentang namanya startup, salah satu hal yang vital adalah permodalan nih Pak. Permodalan dari startupnya sendiri. Nah, ini bisa share nggak nih? Misalkan kan banyak kan ada yang bootstrapping, pakai modal sendiri, ataupun pakai investor. Boleh di-share nggak nih strateginya? Ini kan launch di 2018 sampai sekarang 2021 bisa survive. Permodalannya dari manakah dan strateginya kalau misalkan guide investor gimana sih caranya? Boleh bagi-bagi dong untuk sahabat Eljon. Oke, siap bos. Saya bagi ya. Jadi sebelum Siswa Media ini ada kan kita ada perusahaan IT itu, nusatek.id. Nah, dari situ selesai. Nah, jadi kita sebetulnya lebih ke bootstrapping ya. Memang kita fokus kita di bootstrapping ya. Memang kalau kita mau bikin aplikasi atau bikin startup, fokus kita bisnis atau fokus kita untuk cari duit untuk kaya, itu mending nggak usah bikin startup. Karena kita bakal found nothing. Kita bakal struggle and die instantly. Tapi kalau kita fokus kita untuk kita membantu, fokus kita untuk menciptakan arti, fokus kita untuk memberikan sesuatu yang penting untuk orang banyak, itu I don't know, invisible hand help me, bro. Banyak hal yang nggak mungkin itu, tapi it's done gitu loh. Bagaimana kita bisa mendapatkan tim yang hebat, bagaimana kita bisa mendapatkan pendanaan dari cara bootstrapping itu it's part of miracle from God sih. Gitu. Menarik nih, ada sisi lain nih ya. Kita ngomongin permodalan nih. Tapi sampai gitu, jual apa nggak nih? Mungkin jual apa kali juga yang. Iya. Ya, yang pasti bootstrapping itu suffering. Bootstrappingnya kita harus benar-benar bisa saving every single cents of our spend ya. Jadi bagaimana kita bisa mendevelop MVP dengan cara secepat-cepatnya dengan modal sekecil-kecilnya. Bagaimana kita bisa mencari membuat tim, membangun tim. Nah, yang sebetulnya tantangan paling berat itu tim. Bagaimana kita kalau startup itu tim kita nggak hidup, itu udahlah nggak akan jalan itu. Nah, untuk sebetulnya modal itu penting ya, tapi tim itu nyawanya. Nah, untuk menghidupkan tim itu kita butuh passion. Untuk menghidupkan passion kita butuh visi yang jelas. Itu sih. Jadi saat teman-teman merasakan spirit beyond business, saat mereka merasakan this is what I purpose for my life, ini sesuatu yang benar-benar they can sacrifice their blood and tears for this vision. Mantap. Iya, cuma kan realita dalam kehidupannya kan antara passion dan juga biaya hidup kan juga berjalan terus sih Pak. Yes, that's right. Nah, gimana tuh sampai titik berapa lama tuh monetize? Istilahnya oke lah, gitu kan? Iya. Ya, karena di satu sisi kan juga kita mengembangkan perusahaan yang di Nusatek itu untuk survive ya. Dengan kita menjual ERP ke perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, kita memang sudah we already have a real business ya. Iya. Untuk membiayainya lah ya. Sementara ini save our money ya. Iya, parent company membantu lah ya, ibaratnya subsidize dulu sampai dia nanti settle, ketemu market fit, meledak, pelan jalan sendiri gitu ya. Iya. Oke. Got it, Pak. Nah, Bro Ruby ada yang mau ditanyakan? Itu
Saya mau nanya, kenapa ini namanya siswa media? Siswa kan, ada siswa, ada ada siswi. Siswa-siswi media kepanjangan, Pak. Orang ngetiknya capek, siswa-siswi media. Iya. Sebetulnya lambang kita itu kan kayak S. Kayak S itu sebetulnya ambil dari filosofi Jawa itu. Batik. Itu batik parang. Batik parang itu bagaimana kita punya semangat atau spirit untuk kita bisa punya arti untuk orang lain. Itu sih. Jadi S itu mungkin sekolah yang menghubungkan, sekolah yang menjadi patokan bagi guru, yang menjembatani guru dan siswa untuk bisa interconnect dengan kenceng gitu. Well, logonya kan itu media untuk siswa. Sebetulnya karena inti dari pembelajaran itu kan yang mau dididik kan siswanya ya. Ya siswa-siswi sebetulnya ya. Nanti CEO-nya nggak bisa tidur malam ini nanti. Nanti saya harus ganti nama ini ya. Research lagi nanti deh. Ganti logo nanti habis dari situ. Iya, beli domain lagi, ya kan? Ini lupa nanya Pak Ruby dulu. Enggak sih, harusnya kalau siswa itu kurang lebih jamak ya. Semua maupun siswa kan juga siswa ya. Mahasiswa kan mahasiswa. Ada mahasiswi, ya, Pak. Mahasiswi, ya. Pemuda ada pemudi, Pak. Tapi kan sumpahnya sumpah pemuda, Pak. Iya, bukan sumpah pemudi ya. Bangun pemuda gitu. Oh iya, masuk. Iya. Sumpah pemuda karena waktu itu pemudanya yang sumpah gitu. Oke. Nggak usah gitu, nggak usah bahasa kita. Kan Pak Ruby yang masuk ke situ. Oke Pak, aku cuma penasaran begini Pak. After this pandemic ya, kita berharap semuanya bisa selesai minimum dan turun angka positif dan kematiannya juga ya Pak ya. Nah sehingga kan saya pernah dengar ya dari ahli pandemologi ataupun yang ahli-ahli pandemik gitu ya. Pada saat nanti keadaan mulai beralih baik, sekolah ini jadi nomor 1 yang akan dibuka Pak. Nah, dengan sekolah ini dibuka, tentunya kan sebagian yang memang fitur-fiturnya Bapak ini, sebagian digantikan sama yang tatap muka. Nah, ini menarik untuk strateginya yang akan dijalankan siswa media nih. Apakah, ya saya tahu juga mungkin ada yang fitur yang bisa bantu blended learning dan yang lain-lain gitu. Tapi apakah dari sini, ini siswa media melihatnya menjadi peluang, ataupun nanti jadi berkurang ini dia punya penggunanya. Ini menarik nih Pak, ngeliat sudut pandangnya, apalagi bisnis yang muncul dan growth gila-gilaan pada saat pandemi Pak. Silakan Pak. Menurut saya ini peluang yang luar biasa hebat. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini terlalu mahal untuk kita menjadikan ini hanya sebagai sebagai how we survive only for this pandemic. Siapa yang berani meyakinkan saya untuk pandemi seperti ini tidak akan terjadi lagi, atau hal-hal seperti ini akan selesai, ataupun kalaupun selesai, it's time for school to jump to the next curve, seperti itu. Jadi pendidikan kita itu harus jumping to the next curve. Nah ini sesuatu hal yang memang harus yang akan kita push. Bahkan kalau mungkin kita lihat dari peta jalan pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Itu di peta jalan pendidikan nasional yang diprakarsai oleh Pak Nadiem ya. Itu teknologi menjadi sentral dari roket untuk pertumbuhan pendidikan nasional. Jadi memang teknologi pendidikan itu mau nggak mau tetap akan diimplementasikan oleh semua every single stakeholder di Indonesia. Itu sih pasti ini menjadi it's gonna be wider and wider and wider.
Betul Pak. Dan ada beberapa mungkin yang industri ke disrupt ya Pak ya oleh teknologi ini. Contohnya yang saya paling kesel kalau sekolah itu apa Pak? Bukunya Pak. Yes, Jadi that's right. buku dari kelas 1, misalkan saya punya kakak gitu, kelas 5, kelas 6 gitu. Kan seharusnya kan bisa diwarisin, karena kontennya kurang lebih sama. Kadang-kadang beda setahun aja, dibedain cuma nomor soalnya aja kan. Nah, ini kan jadi kedisrupt gitu ya, padahal secara nilai bisnis gede banget Pak, yang perusahaan percetakan ataupun buku-buku ini. Mungkin terdisrupt juga ya, karena kontennya sudah di-convert juga ke bukan cuma visual tapi audio visual juga kan. Yes, that's right. Jadi kan kalau buku kan kita cuma baca ya, e-book ya, paling itu ya. Nah, kalau di media digital kan macam-macam ya, bisa animasi, bisa game, bisa interaksi. Kalau PowerPoint ya ada ya PowerPoint, animasi dan lain sebagainya. Itu hal-hal seperti itu tuh will become the next level of education. Betul. Jangan Dan bilang kalau experience-nya game itu lebih-lebih ya Pak ya. bukan sarana untuk pendidikan, enggak, no. Game itu juga sarana untuk pendidikan. Bisa. Bagus. Oke. Ya. Jadi berarti ada kalau gamenya Pak ya dalam. Ada. Kita memang akan mengimplementasikan gamification. Gamification is one of our big plan sih. Gamification di dalam aplikasi itu. Betul Pak. Ya. Biar nggak kerasa ngerjain PR Pak. Nah, dia main game. Iya. 1, 2 selesai. Wah, PR saya selesai. Itu Pak. Game apa yang bikin kaya? Oh, game apa tuh? Game apa yang bikin kaya? Aduh, ini masuk ke sesi tebak-tebakan Bro Rubin. Kalau menurut saya ya, game Tycoon, Mas. Game Tycoon kenapa bikin kaya? Karena dengan game Tycoon seperti itu membuat pola pikir kita punya planning bisnis sih. Ya, ini masih oke lah. Game Tycoon. Apa jawabannya Bro Rubin? Jawabannya itu gamer investasi. Gamer investasi. Pak Rubi risetnya berapa tahun ini jawabannya begini? Cerdas nih. Betul. Oke. Pak Pak Yeskel Panji. Ini kalau misalkan ada sahabat Eljon di rumah, dia punya sekolah, mau kolaborasi sama siswa media, bagaimana nih caranya? Kontak kemana? Itu pertama. Yang kedua, kalau sahabat Eljon di rumah mau bikin sekolah, bisa nggak nih? Connect juga sama siswa media. Saya pengen bikin sekolah nih, Pak Mario. Saya pengen nih. Ya tinggal masuk ke siswamedia.com aja. Udah di situ ada kontak kita. Oke. Nomor personal saya juga boleh. Habisnya udah dengan pakai siswa media ini kan udah jadi kayak platform ya kan, jadi LMS dan lain-lain, jadi mempermudah kan? Iya betul. Mempermudah. Nah, kalau misalnya nih tadi ada yang mau bikin sekolah tapi juga bingung rekrut gurunya, mungkin apakah kedepannya ada guru gitu? Ya, rekrut gurunya, mungkin waduh saya guru bingung nih. Nah bisa jembatanin juga ya sebagai ini ya kali ya. Nah gini yang menarik dari siswa media yang belum saya ungkapkan nih. Ini cuman saya ngomong di Eljon TV aja nih. Wih, jangan deh Pak ya, bener ya. Editor nanti tulisin ya, eksklusif. Eksklusif. Jadi we design education social media actually. Jadi go to the peer-to-peer education system, peer-to-peer learning, peer-to-peer materi sharing seperti itu. Ya. Highlightnya kayak gitu aja, tapi nanti tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Di bioskop terdekat nih. Eljon TV kan menjangkau nih kan TV pariwisata. Nusantara. Daerah-daerah Nusantara banyak juga pedalaman segala macam. Ini kan dipermudah dengan online nih kan. Betul, menarik nih Pak. Menarik kenapa? Karena kan ini kan kita nggak bisa ambil rata lah semuanya infrastruktur dari sisi information technology ini sendiri yang simpelnya kayak sinyal aja Pak. Kalau sinyal saya walaupun tadi ada teknologinya Pak ya, bisa hemat berapa gitu. Nah ini gimana Pak? Jangkau yang misalkan memang totally remote area. Nah, bagaimana nih siswa media? Yes, that's right. Jadi sebetulnya ada satu pemahaman kita yang salah tentang daerah yang kita anggap tertinggal. Karena justru daerah-daerah yang kita anggap tertinggal itu bandwidth-nya sisa-sisa, bro.
Maksudnya Jadi, bandwidth lebih kenceng ya? Karena Bapak Jokowi kan sudah membuat infrastruktur palaparing dari Sabang sampai Merauke itu penggunanya itu yang di sebelah sana itu lebih sedikit dan bandwidth-nya juga udah gede gitu loh. Jadi justru malah mereka tuh they don't have There any is no problem. issue ya Pak ya, malah ya di remote area gitu ya. Actually not issue. Malah kayak misalnya ya daerah-daerah yang di sekitar sini ya, di sekitar Iya Pak. daerah Saya Jakarta, di Bogor daerah mana ngedip-ngedip gitu. Pak datanya. Iya, yang nyelbit-nyelbit itu kadang ada daerah yang blind spot justru. berebutan. Iya, ada daerah yang blind spot yang kita sinyal kita agak susah. Nah, tapi untuk mengatasi itu kita ada lokal school server yang nanti akan membantu mereka untuk bisa mengakses siswa media juga meskipun dengan bandwidth rendah. Ini ready 34 provinsi Pak siswa media Pak. Nah, ini pertanyaan. Not yet ya. Untuk secara jujur not yet ya. Tapi kalau ada investasi bagus masuk ya kita siap ke sana karena this application already proven, bro. Jadi udah there is so many satisfying user ya. Ya. Jadi udah emang itu justru sesuatu yang membakar energi kita sebetulnya. Saat kita membaca review dari user saat bagaimana mereka mengirimkan bingkisan terima kasih ke kita secara langsung. Oh man, itu it's really touch. Jadi itu energi kita sih sebetulnya. Energi kita untuk create this product bigger. Saat ini menjangkau di mana sih Pak? Nah, kalau sekarang sih dari ujung-ujung udah ada sih, cuman beberapa perwakilan sekolah aja sih. Tapi belum banyak. Mayority masih Jabodetabek, Papua, Maluku. Nah, Papua kan udah. Apa yang menjadi tantangan menuju ke 34 provinsi ini? Operation scale. How we scale up the operation team ya. Karena aplikasinya ini kompleks sekali, jadi macam-macam ya, dari LMS, kalau kita kupas fiturnya banyak banget, jadi banyak sekali yang harus dipelajari untuk orang bisa tahu itu. Jadi bottleneck-nya di sana, how we train them for this application. Tapi memang kita punya strategi untuk step by step sih. Jadi kita ngajarin mereka hal yang sederhana. Tapi trainernya kan tetap harus jago nih. Betul. Meskipun yang kita ciptakan ini bagaimana membuat guru semudah mungkin, operator sekolah semudah mungkin, siswa semudah mungkin, orang tua semudah mungkin. Jadi they don't need to see so many information yang nggak perlu gitu loh. Nggak perlu banyak informasi yang dia lihat ya. Waktu si sekolah ini mempelajari sistemnya, guru mempelajari sistem, ini dilakukan secara online atau dilakukan secara udah ada video? Ada video, ada chatbot juga, ada online juga, ada one-on-one training juga ya. Tapi memang itu tantangan sih, makanya not quite ready yet untuk scale up sampai sana, tapi itu challenge yang bisa kita terima. Oke. Ya. What next Pak untuk siswa media mungkin 6 bulan ke depan? Itu tadi yang sudah saya anggap. Udah ya. Timeline-nya 6 bulan. Berarti 5 tahun lagi deh. 5 tahun lagi, kalau 5 tahun lagi, kita pengen this kind of spirit to help more people ya, more student to the next level, more school to the next level, dan bagaimana mereka itu lulus dan kepake. Kita menjadi lulusan sekolah-sekolah kita itu benar-benar useful for our country dan bahkan dipakai dan jadi rebutan untuk semua negara. Pak,
saya mau nanya juga nih Pak Eskiel Panji. Menurut Bapak, ilmu apa sih yang harus dikuasai basically gitu? Basic. Kalau dilihat kan mungkin kalau di-compare dengan perbandingan dengan di luar negeri atau apa, sistemnya kan mungkin beda. Nah, menurut Bapak gimana sih sistem atau pelajaran-pelajaran apa yang sebagai basic yang penting? Atau Bapak punya pandangan sendiri nggak sih untuk bagaimana ini? Satu hal yang menjadi guru saya dalam sistem pendidikan itu Romo Mangunwijaya. Jadi salah satu pencetus untuk high order thinking skill ya. Jadi bagaimana kita bukan hanya menghafal, bukan hanya mempelajari sesuatu, tapi kita menganalisa, kita mengerti, memahami dan menciptakan gitu. Jadi critical thinking itu yang memang menjadi key point untuk siswa Indonesia bisa kepake di dunia manapun, di startup, di perusahaan apapun, itu critical thinking. Bukan hanya sekedar hard skill, tapi soft skill yang matang itu sih. Dan di siswa media ini menyediakannya juga? Ya, memang arahnya ke sana. Exploration learning and critical thinking. Memang mengarahkan ke sana. Jadi kita mencoba sepakat dengan Mas Nadiem ya. Sangat sepakat. Mungkin kalau Eljon bisa bantu nemuin saya dengan Pak Nadiem. Puji Tuhan. Bisa diatur, Pak. Itu karena saya sangat align dengan sangat suka dengan apa semua pemikiran beliau gitu loh. Dan cocok banget. Memang waktu beliau mengatakan soal critical thinking, soal bagaimana membangun dunia pendidikan ini melalui teknologi, itu oke banget. Itu makanya aku harus berperan di situ juga. Kita harus berperan di situ juga. Semua. Bahkan every edutech go good. Kalau menurut saya semua startup edutech itu bukan kompetitor, tetapi partner untuk memperjuangkan nasib Indonesia ke level selanjutnya dari pendidikan nasional. Iya. Sebenarnya kalau dilihat kan pemerintah juga memegang peranan penting, Pak. Kayak kemarin itu. Untuk health tech kan juga banyak yang lagi berkembang, apalagi during this pandemic gitu kan. Dan yang mempersatukannya, melengkapinya kan adalah ya pemerintah tadi. Misalnya contoh dengan obat dan lain-lain kan bisa diambil di sini, bisa dipesan di sini. Akhirnya digunakan juga kan. Istilahnya gitu kan. Nah, education tech juga kan tadi kan bisa berpengaruh. Ya mungkin yang benar lah. Yang bisa menyatukannya ini pemerintah. Tapi ya tetap harus berkarya dulu, unjuk prestasi kan, sampai diketahui oleh ini. Iya. Gitu kan ya, Pak. Baru di-endorse gitu ya. Ya motivasi kita kan create meaning, Om. Jadi benar-benar harus fokus di sana lah. Berdampak lah. Iya. Ya. Wow, luar biasa ini. Thank you so much sekali lagi. Pak Mario, karena waktu juga terbatas, Pak Mario masih ada beberapa pertanyaan. Sayangnya ini sudah terbatas waktunya gitu kan. Iya. Tapi kita tadi juga udah kita terima juga tuh tips gimana bangun startup, misalkan tim yang kompak, tim yang satu visi, juga tadi permodalan juga sempat diobrolin sedikit juga. Terus juga cerita-cerita dalam membangun startupnya siswa media sampai tadi perjalanan Pak Panji dari awal ya kan, dari sisi kiri pindah ke sisi kanan gitu ya. Wah, udah kayak ini ya, udah kayak Roberto Carlos nih, bisa kiri bisa kanan. Nah, itu jadi itulah Bro Ruby, karena kan bagaimanapun di EduTech ini juga mengamanatkan undang-undang dasar juga pembukaannya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Itulah kalau memang anaknya pernah jadi petugas upacara, jadi ingat. Tahu aja. Iya, jadi
Itu. Nah, ini kalau upacara bendera gimana, Pak? Ada juga di siswa media gitu. Belum, nggak ada. Oh, belum ya. Ada protokolnya. Penting, Pak, buat nasionalisme, Pak. Saya titip satu itu, Pak ya. Jadi kan Bapak ada move-nya kan di sini kan, nggak boleh turun, Pak. Oh Gitu. gitu ya. Oh iya ya betul-betul. Kalau Oh, begini- apa ya sensor detection ya. Nah, Oke, kan oke. kalau dulu di lapangan saya main pasir malah kan di depan saya pokoknya udah selesai upacara bendera kakinya udah Tendang-tendang. ditimbun pasir semua tuh. Oke, thank you Pak Panji. Nice to have you. Yes. Sukses buat siswa media dan Nusatek. Thank you. Karena ini pembicaraan episode kali ini betul-betul bermakna bagi saya, bagi Bro Ruby dan bagi sahabat Eljon di rumah. Thank you, Bro Ruby, silakan. Nanti pengen bikin sekolah, yuk kita gabungan. Bro Ruby Kita mau bikin baca, thank you so semua nih, much. kayak Doraemon nih. Pokoknya kita yuk terus mencerdaskan loh, mencerdaskan bangsa. Thank you so much. Sampai jumpa di next episode di Startup Gallery. Terima kasih buat sahabat Eljon yang telah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk share video ini ya kepada teman-temannya. Siapa tahu bermanfaat dan juga menginspirasi buat sahabat Eljon. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dan juga Gianluigi Donnarumma. Yo, enggak, Mario Agustian Lasut. Oke. Terima kasih Pak Iskil Panji. Bye-bye. Sukses. Thank you, Pak Panji. Thank you, Stay safe, Pak. thank you. Sukses. Oke, thank you Pak Panji, thank you tim.